Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem melek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan. Tapi untuk salaman masalah kan. Ke kamar mandi boleh. Tapi untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya, itu gerakan cangkem melek. Tapi jadikan orang sadar. Dan kita lihat itu adalah kuburan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelah kirinya lagi, yang tengah itu adalah kuburan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang paling kiri adalah kuburan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nampak juga kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberikan hijab setelah dikuburkannya Umar bin Khattab. Kemudian ini semua adalah kamar Rasulullah bersama Aisyah di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian kita lihat ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju Masjid Nabawi ke arah Raudhah. Kemudian pintu yang satu ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju rumah-rumah istri Nabi yang lain. Adapun yang sebelah kiri ini adalah pintu jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Adapun yang paling kanan kita lihat itu adalah jendela yang kalau dari luar jika kita melewati makam Rasulullah, di tempat itulah kita mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu. أشهد أن لا إله إلا الله. Dialog Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis laknatullah. Abu Muqatil meriwayatkan dari Salih bin Sa'id dari Abu Sahal dari Al Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa taala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara, kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Suatu hari iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam itu, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang sangat berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya, keduanya pun bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tiba-tiba, iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6,
hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang, bungkuk dan memiliki sayap. المدينة تعيش ساعات من الصمت والسكون، وقلوب أهلها يملأها الشجن والحزن. إنها مشاهد عصيبة ولحظات أليمة تمنعهم من الوصول إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن حالهم كحال العالم أجمع. أبواب المسجد النبوي تغلق والصلاة فيه تعلق إلا عن الإمام ونزر يسير من المصلين، ودموع خطيب المسجد النبوي تذرف لغياب حضور جموع المسلمين. وبعد عباد الله، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، واغرسوا في دوركم رياض الجنة، واذكروا الله، وانشروا مصاحفكم، واتلوا كتاب الله، وطوبى لمن كان. لقد ضرب وباء كورونا أرجاء العالم، وانتشر فيه انتشار النار في الهشيم، وأصبح الخطر على النفس عظيما. فبعد اجتياحه للمملكة وارتفاع حالات الإصابة به، اتخذت الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة، أولها إيقاف العمرة والزيارة، وحيث إن المسجد النبوي الشريف من الأماكن التي يجتمع فيها آلاف المصلين. فلقد تقرر في 10 من رجب لعام 1441 للهجرة خفض أعداد المصلين إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك عن طريق إغلاق الحرم القديم والروضة الشريفة، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم المستمرة، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء يوميا. وبعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في طيبة الطيبة، تقرر ولأول مرة في ليلة الجمعة 24 من رجب لعام 1441 للهجرة تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي. فيا الله أبواب. Bisa cerita nggak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pah, aku maunya ngafal sampai 15 juz saja, nggak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur, baca Al-Muluk. Pas tidur nggak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik. Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu nggak kelihatan datangin kita berdua. Dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Terus saya lihat adik saya udah nggak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Saya kan kaget. Habis itu udah nggak diapa-apain, ya langsung ada di halaman belakang. Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya nggak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu hajar aswad, warnanya hitam mengkilap. Terus ada mutiara-mutiara warna emas di situ. Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, "Kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz? Kenapa nggak mau sampai 30 juz? Padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal." Saya bilang, "Saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan." "Kenapa kamu bilang susah? Padahal itu mudah gitu." Akhirnya saya cuma diam aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah nggak ada kulitnya, langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya.
Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya nggak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu yakin ngafal Quran itu, Luar biasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah.